nominasi hingga pada akhirnya mendapatkan penghargaan lantaran menang dalam sebuah ajang penghargaan bergengsi tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para selebritis. Seperti dalam ajang TikTok Awards 2023 yang akan diselenggarakan pada 12 Oktober 2023 mendatang, di mana ada sederet selebritis yang masuk dalam nominasi Celebrity of the Year. Di antaranya, dua selebritis yang selalu menjadi sorotan netizen, yaitu Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting. Melihat Ayu Ting Ting yang masuk dalam nominasi dan disejajarkan dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dalam ajang penghargaan TikTok Awards 2023. Lantas, seperti apa tanggapan para selebritis melihat hal ini? Seperti apa pula Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikenal sebagai salah satu selebritis dengan followers 72 juta lebih yang tidak jauh berbeda dengan Ayu Ting Ting yang mempunyai followers 55 juta lebih meski mereka juga mempunyai haters. Namun, selain banyaknya fans yang mensupport karir hingga haters yang selalu mencibirnya, lalu seperti apa kisah asmara Ayu Ting Ting hingga kedekatannya dengan banyak pria yang selalu menjadi sorotan seperti pertemanannya dengan Andi Arsyil yang akhirnya membuat netizen pun menjodoh-jodohkan usai sebelumnya dijodoh-jodohkan oleh Boy William. Dan bagaimana pula kedermawanan seorang Raffi Ahmad yang baru-baru ini membantu driver pribadinya yang sudah ikut dengannya selama 20 tahun dengan memberikan bantuan modal untuk membangun usaha rumah makan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebritis dan konten kreator akan mendapat penghargaan di ajang TikTok Awards 2023 yang akan diselenggarakan pada 12 Oktober 2023 mendatang. Namun, di antara beberapa selebritis tersebut, sosok Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting pun kini menjadi sorotan. Mengingat keduanya pun masuk dalam nominasi yang sama di ajang penghargaan itu, yaitu nominasi kategori Celebrity of the Year. Ya, jika melihat sosok Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting, keduanya memang mempunyai fans yang cukup banyak hingga jumlah followersnya di media sosial pun mencapai puluhan juta. Begitupun dengan karir. Istri Raffi Ahmad yang akrab disapa Gigi ini pun serta pelantun Sambal Lado ini juga mempunyai karir yang sangat membanggakan di dunia hiburan. Meski kini, Gigi pun memilih sibuk di belakang layar dan menjadi seorang pebisnis. Serta Ayu Ting Ting yang kini lebih menyibukkan diri menjadi komedian hingga host. Dan melihat Gigi bersama dengan Raffi Ahmad serta Ayu Ting Ting yang disandingkan dalam nominasi yang sama dalam ajang TikTok Awards. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan mengapa pihak TikTok memilih keduanya masuk nominasi Celebrity of the Year? Dan seperti apa pula tanggapan beberapa selebritis di tanah air ketika melihat Ayu Ting Ting dan juga Gigi yang masuk dalam gongnya nominasi sebuah ajang penghargaan besar. Mengingat beberapa tahun belakangan, keduanya pun sempat diisukan tidak akur lantaran adanya isu orang ketiga di tengah kehidupan seorang Raffi Ahmad. Kan lagi ada sedikit
minta pendapat agak sedikit yang viral, yang ada saingan antara cewek cantik dua, Gigi dan Ayu. Menurut kamu seperti apa sih? Mana? Gigi dan Ayu. Gigi dan Ayu. Waduh, dua-duanya cantik lah. Terus gimana Kak, maksudnya sebagai wanita gitu, kamu lebih seneng gaya siapa gitu Kak? Dua-duanya suka, bahaya sekali pertanyaan. Dua-duanya suka. Oke, tapi punya kelebihan masing-masing ya kan mereka? Iya kan, yang satunya kan pinter acting kan awalnya, Mbak Gigi. Tapi kalau Ayu Ting Ting kan memang ratu dangdut. Melihat mereka mendapat banyak award, gimana sih Kak? Ikut senang Kak? Dua-duanya cantik, dua-duanya cuman beda tipe aja gitu. Tapi aku dua-duanya suka style mereka, karena kan yang penting kalau cewek itu punya apa ya namanya, punya skill masing-masing lah kayak gitu. Jadi best artis gimana sih? Bentar, alhamdulillah. Aku mau promo. Iya, 1 menit Prilly. Mbak masuk best artis. Ya alhamdulillah senang, semoga yang terbaik. Saingannya gimana? Gak tahu saingannya siapa. Kan ada Ayu, ada Gigi, ada Rafael Tan. Menurut kamu gimana? Sorry ya, ini udah yang menang yang terbaik. Oke, thank you Prilly. Jika melihat media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang tergabung menjadi satu, keduanya memang terbilang pasangan selebritis yang memiliki banyak penggemar. Tak kaleng-kaleng semenjak menjadi selebritis kaya raya, hingga pasangan ini pun mempunyai bisnis yang menggurita. Keduanya pun kini mempunyai panggilan baru, yaitu Sultan Andara. Namun meski hidupnya kini berkelimang harta, Raffi Ahmad pun dikenal sebagai sosok yang baik dan juga tulus dengan para fansnya. Hingga tak ayal, pengikutnya di media sosial pun mencapai 72 juta lebih. Dan sifat baik hati serta tulus itu pun bisa terlihat saat Raffi Ahmad yang rela menyapa para penggemar serta karyawannya saat mengunjungi tempat bisnisnya di Bandung. Bahannya dipilihin, modelnya dipilihin juga Bu. Jadi kita Satu, dua, tiga, oke. Putri Yuliani sebelah Warput. Tuh, aku postingin tuh. Oke. Cewek-cewek ya? Hari ini kunjungan ke salah satu fashion tekstil terbesar, The Fashion namanya di Bandung. Saya udah pernah buka ini dulu, waktu zamannya masih tokonya di Bandung itu belum besar, sampai sekarang besar. Habis gitu dari sini nanti mau ngecek Rojo Sambal, restoran saya di belakang sini sama di Soreang. Habis gitu pulang lagi ke Jakarta lagi. Jadi kita weekend juga kerja terus. Tadi pagi habis ngecek proyek di PIK. Saya lagi bikin tempat party terbesar sama restoran di PIK 2. Tadi jam 7 pagi udah bangun. Bukan udah bangun, jam 7 pagi udah kesana. Kayak gosong, panas banget. Terus sampai jam 9 ngecek proyek di PIK. Baru disalin terus ke sini langsung. Tadi 2 jam setengah perjalanan, 2 jam karena agak macet ya weekend. Nyampe jam 12 di sini karena teman lama saya nih, ya The Fashion Tekstil ini. Paling di sini saya menyapa-nyapa penggemar, terus nanti saya visit ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saya bantu buat sosialisasi karena saya orang Bandung juga. Saya juga kan pelaku bisnis juga, jadi senang kalau ada teman-teman yang bisnisnya maju karena harus saling support satu sama lain. Serupa dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting juga mempunyai penggemar yang begitu banyak. Hingga pedangdut yang kini sibuk menjajal dunia host dan komedi untuk meraup rezekinya itu mempunyai followers di media sosial mencapai 55 juta lebih. Bahkan dengan banyaknya fans setia, Ayu Ting Ting pun sangat berterima kasih dengan mereka. Lantaran
dari fans setianya itu membuat ibu satu anak ini pun masih bertengger di dunia hiburan tanah air hingga saat ini. Segalanya lah ya, udah kayak keluarga. Kalau tanpa mereka mungkin saya nggak akan ada di posisi seperti sekarang. Deket saya sama fans ya udah deket gitu, maksudnya nggak ada jarak atau apapun itu ya kayak keluarga aja kayak biasa. Kalau lagi ketemu bareng ngumpul gini ngobrol ya udah. Sementara itu, bagi Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting tidak hanya fans, haters pun juga kerap menerpa mereka. Namun, bagi Raffi dan juga Ayu, haters merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fans. Dan itu juga sudah menjadi resiko bagi mereka sebagai seorang public figure. Ketika berbicara mengenai haters, Ayu pun sempat geram dengan sikap haters yang seringkali menghujat dirinya serta keluarganya. Bahkan, Ayu pun tak segan-segan membawa haters ke jalur hukum. Seperti beberapa waktu lalu, Ayu pun sempat melaporkan haters ke pihak berwajib lantaran menghina anak semata wayangnya, yaitu Bilqis. Begitupun dengan Raffi. Pada pertengahan Maret 2023 lalu, Raffi yang dituding oleh netizen tidak bertanggung jawab, di mana ia diduga melakukan perselingkuhan saat tengah liburan di Jepang, yang pada kenyataannya tidaklah benar. Taulah, pastilah haters mah pasti di mana aja juga ada gitu ya namanya. Apalagi pekerjaan kayak kita gitu artis. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu ada aja. Orang video call doang sama siapa juga kan nggak apa-apa. Jadi trending Itu makanya. Aduh, tambah bikin gua ngetop aja. Itu kan ada aja. Nggak kaget, aku sama Gigi juga ketawa-ketawa aja, lagi ada aja. Berarti itu video call sama siapa berarti ya? Itu mah orang yang kerja sama gua. Dia kan memang kerja sama gua. Iya, emang kerja sama gua, kan dia kerja sama gua. Ngerjain ya misalnya kalau ada apa-apa, ya adalah proyek lah, rahasia lah. Lantas, seperti apa kisah asmara Ayu Ting Ting hingga kedekatannya dengan banyak pria yang selalu menjadi sorotan? Seperti pertemanannya dengan Andi Arsyil yang akhirnya membuat netizen pun menjodoh-jodohkan usai sebelumnya dijodoh-jodohkan oleh Boy William. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dikenal sebagai pedangdut yang kini juga mencoba peruntungannya di dunia komedi, sosok Ayu Ting Ting gerak-geriknya pun selalu menjadi sorotan warganet. Ya, di luar kesuksesan karirnya di dunia hiburan, urusan asmara Ayu Ting Ting juga tidak pernah luput dari pantauan netizen. Seperti beberapa waktu lalu, kedekatannya dengan Boy William, di mana banyak yang menilai jika Ayu dan Boy tengah pacaran. Mengingat seringnya Boy menjalin komunikasi dengan pelantun Sambalado itu yang begitu intens dijalani. Namun, setelah netizen yang dibuat menggantung soal status hubungan mereka, kini Ayu Ting Ting pun kembali dijodoh-jodohkan dengan aktor tampan yang kini sibuk di dunia literasi, yaitu Andi Arsyil. Hal itu pun beralasan, mengingat Ayu yang kepergok memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Andi Arsyil di kolom komentar media sosial milik pria 36 tahun itu. Lantas, seperti apa tanggapan Andi Arsyil yang seringkali dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting? Dan seperti apa pula Andi Arsyil yang membeberkan seperti apa hubungannya
dengan Ayu Ting Ting. Sama Ayu so far sih baik-baik aja ya. Terus beliau itu kalau nggak salah sih ngucapinnya by direct message malah DM di awal malah sebelum ngucapin di komen gitu. Ngucapinnya gitu. Terus ya aku balas aja terima kasih gitu. Sebagai temen kan harusnya aku aja kalau diulang aja aku ucapin lah gitu. Sejauh ini sih Ayu baik banget ya sama saya ya gitu. Maksudnya sometimes kan juga ada teman-teman di dunia entertainment yang kalau kita udah kadang mulai nggak aktif atau apa juga dia udah mulai mandang sebelah, tapi kalau Ayu sih enggak sih, seperti biasa aja, dia nggak berubah sama sekali sama saya. Ya jadi aku proud sih ke situnya gitu melihatnya. So far sampai sama Ayu sampai saat ini sih hubungannya baik-baik aja, masih sering komunikasi juga. Terus juga biasa komunikasinya mungkin kadang-kadang Ayu tanya kalau misalnya lagi traveling nanya di sana gimana gitu. Terus bagus nggak tempatnya atau apa gitu biasa lebih ke sharing sih, terus dia sering ngucapin juga apa kalau ada event atau acara tertentu misalnya kemarin ulang tahun dia ucapin gitu dan sebaliknya saya pun gitu itu karena sebuah pertemanan yang baik juga respect hormat sama orang lain seperti itu. Dia tuh orangnya se-easy going itu, and yeah, everybody in my family kita sayang sama Ayu. Sampai sekarang kita komunikasi terus setiap harinya kita saling ngobrol. Dari dulu kita sampai sekarang we're very very close friends, we're very good friends. Teman dekat. Very very close friends. Ya, selain karirnya yang begitu cemerlang, kehidupan asmara Ayu Ting Ting pun tidak luput dari sorotan. Bagaimana tidak, sejak bercerai dengan Angie Baskoro pada 2014 silam, hingga kini Ayu Ting Ting pun masih saja sendiri. Meski banyak laki-laki yang sempat mendekati dan beberapa di antaranya pernah menjalin hubungan, namun Ayu Ting Ting sepertinya bukan sosok yang bujur dalam urusan asmara, mengingat tidak ada satupun laki-laki yang berjodoh dengannya dan melangkah sampai ke pelaminan. Untuk itu, Ayu pun hanya bisa berharap dan juga berdoa kepada Sang Pencipta agar secepatnya bisa mendapatkan jodoh yang tepat. Akan hal tersebut, Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting pun mencurahkan hatinya, di mana ia mendambakan calon mantu yang tepat untuk sang anak, seperti sosok laki-laki yang bertanggung jawab untuk Ayu Ting Ting dan juga buah hatinya Bilqis. Ya doain aja mudah-mudahan. Gue pengen orang ada yang bisa bahagiain Ayu Bilqis aja. Udah dah, gak minta apa-apaan Ibu, yang penting tanggung jawab buat Ayu mau Bilqis sudah. Kalau Ibu sama Ayah udah cukup. Sama siapapun, sama Ivan dekat sama Ivan, terus sama ini dekat sama ini kan gitu ya semuanya. Ya karena dia masih semuanya juga sahabat sih, teman ya. Kalau misalnya ada teman yang dekat dia menjauh nanti anggapannya sombong lah apa kan, ya pastinya ya siapapun itu memang semuanya teman, apalagi kalangan artis mas semuanya juga ya pada deket lah. Belum sih, belum ada gitu, masih semuanya masih teman dekat, teman sewajarnya aja, belum ada yang gimana tuh. Doain aja. Toh kalau misalnya saya nanti menikah atau punya pacar, pasti kalian juga akan tahu. Pokoknya apapun yang didoain, kalau baik kita sih happy. Ya doain aja apapun itu yang terbaik buat dua belah pihak dan buat ya kita bersama, buat apapun itu doain. Lantas seperti apa kedermawanan seorang Raffi Ahmad yang baru-baru ini menolong dan membantu driver pribadinya yang sudah ikut dengannya selama 20 tahun dengan memberikan bantuan modal untuk membangun usaha rumah makan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
penting yang terus berharap untuk bertemu jodoh yang tepat. Menjadi seorang artis papan atas, rupanya tidak membuat seorang Raffi Ahmad lupa diri. Ia pun tetap down to earth dan semakin dermawan. Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara ini pun memang ringan tangan dalam memberikan bantuan. Salah satunya adalah untuk supir pribadinya yang bernama Mang Adin yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun. Dalam hal ini, Raffi pun sengaja memberi bantuan kepada driver pribadinya itu untuk membuka usaha kuliner makanan khas Sunda. Kepada tim Intens Investigasi, Raffi pun menunjukkan usaha kuliner milik driver pribadinya itu. 24 tahun. Jadi hari ini dia udah kesehatannya udah kurang oke, udah suka sakit-sakitan. Selama ini nyetir aku, nyetir mama, karena kesehatannya udah mulai menurun. Jadi daripada kenapa-napa dibukain aja usaha buat Mang Adin. Nama di Jakarta Aldi, nama di Garutnya Adin. Yang lu mau di Garut mau di Jakarta? Oh biar lebih dekat. Ya kalau yang dekat-dekat dia masih bisa nyetir. Tapi kalau udah yang jauh-jauh takutnya dia suka sesek ya. Ya sesek. Jadi ya dibukain ini usaha. Ini makanannya nih tuh. Ini ada Mama Ami, ini makanannya apa aja Mah? Ayam, ayam goreng, ubi, tuh. Cepat. Jadi ini pas sama usaha aku di depan itu pinggirnya tuh rojo sambal. Sebelahnya ini gitu. Siapa tahu tempaan lah bahasa Sundanya tuh ke apa namanya? Kecipratan. Tempatnya gini sederhana aja. Berarti kalau udah sambil gitu ya? Iya, ngambil kali. Nanti juga aku rencananya karyawan-karyawan aku yang udah lama kerja di Rans, ya maksudnya supir aku, ART dan lain-lain, nanti aku bukain rojo sambal di kampungnya mereka. Jadi mereka punya saham rojo sambal biar harus semangat semua. Karena aku kalau kayak gini-gini support UMKM sama senang aja gitu bisa buat orang. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang membantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang itu nggak jadi masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.